Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para sahabat semua? Sampai jumpa lagi di channel Rumah Cerita. Dan masih seperti biasanya ditemani oleh Pak Tono. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Angkot Pembawa Hantu. Namun sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan di subscribe dulu channel ini, karena nanti setelah Anda semua mengeklik tombol subscribe, maka Anda akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini upload cerita terbaru. Baik, cerita dilanjutkan. Bima adalah seorang pemuda berusia 26 tahun. Bima telah menjadi seorang sopir angkot kurang lebih 4 tahun. Setiap harinya Bima bergantian menjadi sopir angkot dengan Dewa, yang saat itu Dewa berusia 24 tahun. Hari ini Bima berangkat dari rumahnya sekitar jam 2 siang. Dan biasanya Bima pulang ke rumah sekitar jam 9 malam. Hari ini angkot yang dibawanya tidak seperti biasanya. Jika biasanya Bima masih membawa sisa uang sekitar 60-80 ribu untuk dibawa pulang ke rumah, kali ini uang yang berhasil dibawa ke rumah hanya sekitar 20 ribu rupiah saja. Apes hari ini. Kenapa penumpang sepi banget? Kata Bima di dalam hatinya. Saat itu Bima sedang melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah. Biasanya besok pagi sekitar jam 5:30 Dewa akan datang ke rumahnya untuk mengambil mobil itu. Dan nanti sekitar jam 2 siang Bima kemudian menyusul ke satu tempat di mana mereka akan janjian untuk bergantian membawa mobil itu. Saat itu ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Bima dicegat oleh seseorang. Waktu itu ada 2 orang penumpang yang ada di mobil yang dikemudikan oleh Bima. Bima lalu berkata kepada orang yang menyegat itu untuk membawa dulu 2 penumpang yang masih tersisa. Dan kemudian orang itu berkata kepada Bima bahwa dirinya akan menyewa mobil itu untuk sebuah hajatan. Bima kemudian menyetujui, dan tak lama kemudian kedua penumpang yang dibawa Bima ini telah diturunkan ke tujuannya. Bima kemudian bertanya kepada penumpang ini, "Pak, ini mau kemana kita malam ini?" kata Bima kepada sang penumpang itu. "Iya mas, ini saya nanti akan ada acara dengan beberapa orang. Tolong nanti masnya mengantar kami ya. Masalah biaya udah gak usah tawar-menawar, nanti masnya saja yang menentukan," kata orang itu. Dan mendengar perkataan dari orang itu, Bima tampak begitu bahagia karena memang hasil yang didapatkan hari ini begitu kecil menurut Bima. Dan saat itu Bima kemudian menanyakan kemana tujuan orang itu. Dan setelah diadakan pembicaraan, akhirnya Bima kemudian menentukan harga yang harus dibayarkan oleh orang yang memakai jasanya itu. Dan ternyata orang itu menyetujuinya tanpa melakukan satu penawaran. Tentu saja hal ini membuat Bima begitu bahagia. "Mas, terus saja ke depan, nanti ada belokan, masnya belok kiri, dan nanti ikutin komando dari saya ya mas," kata orang itu kepada Bima. Bima pun kemudian mengikuti arahan orang itu, dan benar, tak berapa lama kemudian dari tempat itu ada sebuah belokan menuju ke kiri. Dan menurut Bima,
belokan yang ke kiri ini sepertinya adalah sebuah jalan kecil. Namun saat Bima berbelok ke kiri, ternyata jalan yang dilalui ini bukan jalan kecil, ini malah justru seperti jalan raya dengan kanan kiri terlihat lampu yang begitu terang dan rumah-rumah berjejer di kanan kiri sedemikian banyaknya. Saat itu Bima heran dengan apa yang dilihatnya itu, karena biasanya Bima tidak pernah melihat hal itu. Berulang kali Bima melewati tempat itu walaupun tidak masuk, karena biasanya Bima hanya melihat tempat itu gelap saja. Namun saat itu Bima tidak mengacuhkan apa yang ada di dalam pikirannya itu. Bima terus mengikuti arah perjalanan yang ditunjukkan oleh sang calon penumpangnya itu. Dan setelah berjalan sekitar 15 menit, akhirnya Bima sampai di sebuah rumah besar. Dan orang itu kemudian berkata kepada Bima, "Mas, tunggu sebentar, nanti saya memanggil kerabat saya yang ada di rumah itu. Sebentar ya, Mas," kata orang itu. Dan akhirnya orang itu masuk ke dalam rumah besar itu. Rumah besar itu layaknya sebuah istana. Bangunan yang sangat besar, sangat mewah, dan lampunya begitu terang benderang. Bima saat itu begitu heran karena baru saat ini dia melihat rumah semewah itu ada di lingkungan ini. Sepengetahuannya, lingkungan ini hanyalah sepertinya sih daerah yang agak sepi, tetapi kenapa malam ini semuanya berubah? Jalan yang biasanya sepi, kenapa setelah masuk ke dalam ini ternyata terang benderang? Ya, saat itu Bima kemudian berpikir, ya mungkin karena aku memang belum pernah masuk ke sini, paling aku hanya lewat jalan raya yang ada di depan sana, pikir Bima kemudian. Saat itu Bima kemudian duduk di jok mobilnya sambil menikmati sebatang rokok. Saat itu Bima hanya berpikir, wah lumayan malam ini. Malam ini mudah-mudahan bukan hanya 20.000 yang dia bawa ke rumah, tapi mungkin lebih, karena ini ada penumpang yang sepertinya orangnya cukup kaya, dan bahkan dari harga yang ditawarkan pun orang ini tidak menawar. Wah, untung besar aku malam ini, pikir Bima kemudian. Tak berapa lama kemudian, hanya menunggu sekitar 5 menit, beberapa orang penumpang datang ke mobil angkot yang dikemudikan oleh Bima. Saat itu masuklah sekitar 8 orang penumpang di bagian belakang dan 1 orang di bagian depan. Jadi saat itu ada 9 orang. Orang yang tadi mencegat mobil ini di jalan saat ini duduk di depan di sampingnya Bima. Kemudian orang itu memberikan aba-aba kepada Bima untuk melakukan perjalanan. "Mas, ikutin saya saja, nanti mungkin saya dengan menggunakan tangan saya untuk menunjukkan arah mau ke kanan atau ke kiri atau lurus. Oke, Mas?" Oke Pak, nggak apa-apa, siap, kata Bima. Dan kemudian orang itu menunjukkan arah supaya Bima berbelok arah, dan Bima pun kemudian mengikuti arahan orang tersebut. Dan kali ini Bima mengikuti aja apa yang dikatakan orang itu, dan jalan yang ditempuh Bima kali ini rasanya kok aneh. Ini jalan yang ditempuh ini bukan jalan biasanya yang Bima lalui. Namun Bima saat itu tidak mau berpikir terlalu jauh, karena Bima saat itu menganggap semuanya wajar, semuanya masih terkendali, sehingga Bima tidak menaruh rasa curiga apapun terhadap semua penumpang yang ada di mobilnya. Saat itu Bima merasakan mobil ini bergerak dengan sedemikian kencangnya, karena orang itu kemudian meminta Bima untuk mengemudikan mobilnya lebih kencang lagi. Saat itu Bima merasakan agak aneh, karena malam ini tampak situasinya berbeda dengan biasanya, di mana jalan yang dilaluinya malam ini tampak begitu ramai dan terang benderang di kanan kirinya. Padahal biasanya Bima tidak pernah menemukan
lokasi yang seterang benderang ini, ya, karena memang di tempat tinggal Bima adalah sebuah ibu kota kelurahan, namun ibu kota kelurahan ini tidaklah begitu ramai, apalagi ini sudah malam. Biasanya paling keramaian ini hanya sampai jam 9 malam, tapi ini sampai jam segini masih begitu ramai. Kemudian orang itu meminta Bima untuk berhenti di suatu tempat. Mas, berhenti dulu. Ini soalnya kita mau nyamperin orang dulu. Soalnya ini tambah penumpang 2 orang lagi. Di belakang cuman ada 8. Jadi ini kalau ditambah 2 ada 10. Masih muat kok, Mas, kata orang itu kepada Bima. Dan Bima kemudian menghentikan mobilnya, dan benar saja saat itu nampak 2 orang masuk ke dalam mobilnya. Dan tak lama kemudian, mungkin sekitar setengah jam, Bima telah sampai ke tujuannya. Saat itu Bima melihat sebuah acara yang luar biasa ramai. Saat itu sepertinya Bima melihat sebuah hajatan. Namun saat itu terbersit dalam pikiran Bima, masa iya sih hajatan kok semalam ini, pikirnya. Biasanya namanya hajatan paling jam 9-10 malam sudah selesai. Sedangkan saat itu jam di tangan Bima sudah menunjukkan kurang lebih pukul 11 malam. Tapi kenapa masih begitu ramai, pikir Bima kemudian. Namun ternyata logika-logika yang dimiliki Bima saat itu sudah mulai hilang. Yang ada dalam pikiran Bima hanyalah saat itu dia mendapatkan sewa besar dan mendapatkan untung besar saja. Dan di tempat itu Bima menunggu kurang lebih 1 jam sampai akhirnya semua penumpang yang dibawanya kembali naik ke mobil, dan orang yang tadi mencegatnya di jalan kemudian memberikan aba-aba kepada Bima untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, saat ini mereka bermaksud untuk kembali ke tempat tadi mereka memulai perjalanan. Mobil pun kemudian berbalik arah dan berjalan menuju ke arah mereka tadi datang. Dan kali ini sama seperti tadi, kanan kirinya masih ramai, banyak penduduk berlalu lalang, dan ini situasi ini sudah mulai membuat Bima merasa berbeda, sudah membuat Bima merasa asing. Karena aneh, malam-malam seperti ini tapi situasinya masih terlihat ramai begini. Dan di tempat yang sama namun oleh pelaku yang berbeda, ada 2 orang pengendara motor. Pengendara motor ini adalah seorang ustadz yang ada di daerah itu. Ya, mereka adalah 2 orang ustadz yang telah kembali dari tempat mereka mengajar di pondok pesantren yang ada di kota. Dan saat ini mereka hendak pulang ke kampung halamannya malam-malam. Sang ustadz itu terlihat sangat heran ketika melihat sebuah angkot. Dan ketika sang ustadz itu melihat ke dalam angkot, sang ustadz ini ternyata dia membaca istighfar dan mengelus dadanya. Sebuah pemandangan yang begitu menakjubkan terlihat di dalam angkot itu. Ternyata menurut penglihatan sang ustadz yang bernama Ustadz Rudi, dia melihat angkot ini dihuni oleh berbagai macam makhluk tak kasat mata. Ustadz Rudi saat itu dengan Ustadz Rinto kemudian bergegas untuk menyalip sang angkot, dan dengan melambaikan tangannya Ustadz Rudi kemudian menghentikan sang angkot. Bima saat itu heran bukan kepalang ketika Ustadz Rudi menghentikan angkotnya. Ya, Ustadz Rudi adalah seorang ustadz yang saat itu usianya masih muda, seusia dengan Bima, yaitu 26 tahun. Mas, berhenti dulu, kata Ustadz Rudi kepada Bima. Iya tat, kata Bima kemudian. Memang saat itu Ustadz Rudi memakai surban dan memakai busana muslim, sehingga Bima saat itu
langsung mengetahui bahwa orang yang di depannya ini adalah seorang ustadz. "Ada apa, Tat?" kata Bima kemudian. "Berhenti sebentar dulu, turun dari mobil kamu," katanya. Dan Bima pun kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Ustadz Rudi. Ustadz Rudi kemudian menarik tangan Bima untuk menjauhi angkot itu. Mas, mohon maaf ya, kamu jangan takut dan jangan gusar. Nih saya mau ngomong ke kamu. Di dalam mobil kamu itu bukan manusia, Mas, yang kamu bawa. Mereka itu makhluk halus. Kamu merasakan keanehan gak? Kata Ustadz Rudi. "Iya, Tat, saya juga merasa aneh, Tat. Saya barusan mengantar dia nih. Sudah jam 9 malam ini, Tat. Saya dari pesta." Ustadz Rudi kemudian berkata, "Jam 9 malam gimana, Mas? Ini sudah jam 2 malam, Mas. Lihat nih jamku," kata Ustadz Rudi sambil menunjukkan jam yang dipakainya. Dan saat itu Bima terkejut karena menurut dia paling malam ini baru jam 11 malam. Dan ketika dia melihat ke jamnya lagi, ternyata benar saat ini jam yang dipakainya telah menunjukkan pukul 2 malam. "Ya Allah, Tat, tadi ini masih jam 11, Tat. Kok ini ternyata sudah jam 2 malam?" "Iya, Mas Rudi, kamu sudah dibawa makhluk halus. Kamu sudah masuk ke tipu daya mereka, Mas," kata Ustadz Rudi. Ustadz Rudi saat itu kemudian menarik Bima dan berkata, "Mas Bima, kalau nggak percaya sama saya sebentar, Mas. Saya buka dulu mata hati Mas, biar Masnya tidak berpikir macam-macam. Nanti setelah ini saya tutup lagi, Mas." Dan benar saja, dengan beberapa rapalan yang dibacanya, akhirnya pelupuk mata dari Bima disentuh oleh telapak tangan dari Ustadz Rudi. Dan tak lama kemudian, Bima saat itu ketika melihat di dalam mobilnya, dia begitu terperanjat, begitu kaget. Karena di dalam mobilnya ini, dia bukan melihat manusia, tapi mobilnya ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Ada pocong, ada genderuwo, dan ada kuntilanak. Dan di mobil yang di bagian depan, di samping tempat duduknya, terlihat saat itu ada genderuwo. Sambil tersengal-sengal, akhirnya Bima berkata, "Tat, ini gimana, Tat? Mobil saya kok jadi begini, Tat?" "Tenang saja, Mas, nanti biar saya suruh mereka untuk pergi." Dan akhirnya Ustadz Rudi mendatangi mobil itu dan menyuruh makhluk-makhluk itu untuk pergi. "Jangan dulu, Tat. Saya masih pengen muter-muter," kata makhluk itu. "Jangan, kamu mengganggu manusia, ini nggak boleh. Kalau kamu sudah mengganggu dia, tolong kamu bayar biaya perjalanannya. Soalnya dia nyari nafkah, kamu jangan ganggu mereka. Tapi aku minta kamu untuk tidak mengganggu lagi. Silahkan kembali ke alam kalian. Bayar dulu tapi." "Iya, Tat. Ini saya bayar. Uangnya saya taruh di sini. Kalau ada lebih, udah pakai saja," kata makhluk itu. Dan tak lama kemudian makhluk dan penumpang yang lainnya itu pun menghilang. Dan saat itu Ustadz Rudi segera meminta Bima untuk pulang. Namun saat itu Bima memohon kepada Ustadz Rudi untuk dikawal pulang. Rupanya Ustadz Rudi dan Ustadz Rinto saat itu menyetujui karena mereka memahami bagaimana Bima saat ini tengah ketakutan. Dan akhirnya Bima dikawal oleh kedua orang ustadz ini sampai di rumahnya. Dan saat itu Bima kemudian menawari Ustadz Rudi dan Rinto untuk ngopi-ngopi di rumahnya sambil berbagi cerita dan informasi. Dan alhamdulillah malam itu makhluk-makhluk gaib itu pun membayar biaya perjalanannya kepada Bima, dan uangnya ternyata adalah uang asli. Itulah cerita yang disampaikan oleh Erik Muhammad, dan terima kasih atas kiriman ceritanya kepada Erik Muhammad, dan terima kasih juga kepada Anda semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Tono
mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.